Ibu akan mengabsen kalian satu persatu ya. Ada Hairani, Alnafaura Almer, Davina Dita Chandra, Davina Arieska, Dinda Salsabila, Pasti Amalia Putri. Baik, ke-30-nya hadir semua ya hari ini ya. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita akan lagu Mas SMK, semuanya berdiri ya, biar semangat. Belajar apa sebelumnya kemarin? Sistem pernafasan. Kalian tahu bahwa tubuh ini semuanya terorganisasi dengan baik dari berbagai sistem organ. Dari berbagai sistem kemarin kalian sudah belajar sistem pencernaan ya, belajar sistem pernafasan, dan hari ini kalian belajar sistem reproduksi. Ya. Apakah tujuan pembelajaran hari ini? Ibu mengharapkan kalian mampu menganalisis struktur dan fungsi sistem reproduksi pada wanita dan pria, mengaitkan struktur dan fungsi organ sistem reproduksi tersebut dengan gangguan atau kelainan pada sistem reproduksi pada wanita dan pria, dan dapat menyajikan hasil analisis nanti dengan baik. Itu tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, teknik penilaian. Seperti biasa Ibu akan melakukan 2 penilaian, satu penilaian individu atau masing-masing ya, dan juga ada penilaian kelompok ya. Sebelumnya kalian hari ini sudah siap belajar kan ya? Sudah bawa gawainya? Dibawa laptopnya? Ya, tadi sudah Ibu cek, kelas ini sudah terkoneksi oleh internet. Manfaat mempelajari sistem reproduksi. Kira-kira buat apa sih kita mempelajari sistem reproduksi itu? Kira-kira apa menurut Raka? Manfaat mempelajari sistem reproduksi itu untuk apa, Raka? Yang pertama mengetahui fungsi dari alat-alat reproduksi. Yang kedua mengenali permasalahan dan kelainan alat reproduksi. Yang ketiga agar terhindar dari seks bebas. Baik, terima kasih Raka. Raka bilang tadi apa? Yang pertama untuk mengenali sistem reproduksi ya. Ada wanita dan juga laki-laki ya. Raka bilang untuk menghindari para remaja untuk seks bebas. Kalian pernah dengar istilah puber nggak? Pernah. Fisik apa sih yang terjadi? Apakah antara laki-laki dan perempuan sama perubahan fisiknya setelah beda? Lalu mengapa sih laki-laki harus disunat? Lalu kenapa sih perempuan itu harus menstruasi? Oke, kita saksikan video berikut ya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN tentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Pria penting untuk melakukan sunat untuk mencegah penumpukan kotoran pada lipatan luar penis. Pubertas. Setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan mengalami masa pubertas. Pubertas merupakan fase tahap dalam perkembangan di mana seorang individu yang belum dewasa akan mendapatkan ciri-ciri fisik dan sifat yang memungkinkannya untuk mampu bereproduksi. Ciri primer pubertas perempuan. Pubertas pada perempuan ditandai dengan menstruasi pertama yang disebut menses. Haid atau menstruasi adalah turunnya lapisan dinding bagian dalam rahim yang banyak mengandung pembuluh darah, sehingga haid pada remaja putri ditandai dengan keluarnya darah dari lubang vagina. Oke, sekarang kita melakukan pretest ya sebelum memulai pembelajaran. Habis waktunya. Sudah, ice breaking-nya Ibu ingin mengajak kalian menonton suatu film ya. Kira-kira film apa? Yuk, kita saksikan sama-sama ya. Ya, diperhatikan, diambil pelajaran ya. Ma, Pa,
Mela pergi dulu dengan teman ya. Em, mm, Kalau kamu sayang sama aku, kan nggak apa-apa. Ini bukti cinta kita. Jangan, Miko. Jangan. Jangan. Ada apa, Nak? Kenapa mengurung diri dan termenung? Gak ada apa-apa. Saya Kalyani, sampai jumpa. Dari gambar, kita dapat mengetahui bahwa organ reproduksi pada laki-laki terdiri dari pertama, penis, kedua, skrotum, tiga, testis, empat, epididymis, 5. Vas deferens, 6. Uretra, 7. Vesicula seminalis, 8. Kelenjar prostat, 9. Kelenjar koperi, dan yang terakhir adalah kantung kemih. Jadi ada 9 bagian utama organ reproduksi pada laki-laki. Sistem reproduksi laki-laki dikatakan telah matang jika 1. Ada keluarnya cairan mani dari penis, 2. Cairan mani keluar pada saat anak laki-laki mengalami mimpi basah, 3. Mimpi basah pada umumnya terjadi pada saat umur antara 10 sampai 14 tahun. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferum. Selanjutnya, organ reproduksi pada perempuan terdiri dari 1. Ovarium, 2. Saluran telur atau tuba falopi atau ovidum, 3. Infundiulum, 4. Rahim atau uterus, 5. Endometrium, 6. Cervix, 7. Vagina. Kita coba review tadi apa saja yang sudah ditonton ya. Aziza, silakan. Apa saja penyusun alat reproduksi pada wanita, Aziza? Silakan. Jadi di dalam sistem reproduksi wanita ada ovarium, cervix, terus vagina, habis itu ada tuba fallopi, terus ada rahim, dan yang terakhir ada endometrium. Ya. Ya. Oke, itu menurut Aziza betul teman-teman? Bintang, apa saja organ penyusun pada pria, sistem reproduksinya? Yang pertama ada penis, yang kedua ada skrotum, yang ketiga ada skrotum, yang ketiga ada epididymis, terus yang keempat ada testis, yang terakhir ada uretra. Stephen sudah? Ada vas deferens, terus kandung kemih. Iya. Terus apa lagi? Udah itu. Kelenjar koperi, Kelenjar kopri, terus udah. kelenjar prostat sudah disebutkan? Udah. Ya, terima kasih Bintang. Ya. Kita orientasi tadi pada masalah ya. Jadi ada 2 masalah nih yang Ibu angkat. Pertama tentang fakta data tentang AIDS ya. Terus ada mitos dan fakta tentang AIDS yang berkembang di masyarakat. Apa saja kita perhatikan ya. 54% penderita AIDS adalah laki-laki dan perempuan 29%. Berdasarkan kelompok berisiko, kasus AIDS paling banyak terjadi pada kelompok heteroseksual atau berganti-ganti pasangan, baik dengan wanita maupun dengan laki-laki. Jumlahnya mencapai 61,5%. Pengguna narkoba suntik 15,2%, homoseksual 2,4%. Ingin menjelaskan ya sebenarnya bahwa virusnya adalah HIV, Human Immunodeficiency Virus, AIDS-nya itu Acquired Immunodeficiency Syndrome yang mengakibatkan gangguan sindroma kekebalan tubuh. Jadi jangan salah ya. Penularan yang paling utama itu melalui hubungan seks, sekitar 75-75%. Paling besar datanya. Iya, hubungan seks ya. Kemudian yang kedua adalah dari
jarum suntik, termasuk pengguna narkoba, ya. Apalagi kalau dia jarumnya tuh digunakan secara bersama-sama, ya. Ketiga baru dari ibu dan anak, ya, ibu kepada bayinya menyusui misalnya, ya, atau dia hamil dengan mengandung virus HIV, nah itu baru, itu sekitar 5-10%. Oke. Tapi bangsa bersin di dekat orang HIV, nyamuknya ngegigit orang AIDS, kemudian nyambut kita bersalaman, berpelukan, makan satu piring, menggunakan toilet, itu bersama-sama, itu semua tidak akan menyebabkan penularan virus HIV/AIDS, karena virus HIV/AIDS itu hidupnya di dalam darah dan cairan tubuh. Selanjutnya di bawah ini ada data yang terbaru tentang kumulatif kasus HIV selama sampai dengan Maret 2021 itu ada 427.201 orang di Indonesia. Ya, selanjutnya Ibu akan mengorganisasikan misalnya di untuk belajar ya. Kalian bergabung pada kelompok kalian seperti biasa. Kelompok 1 Bintang, Aziza, Anggun, Ahda, Meifa, Dinda. Silakan bergabung kepada kelompoknya. Sebentar, apa yang akan dilakukan nanti? Ya, nanti kalian seperti biasa sudah Ibu tautkan di Google Classroom ya, LKPD-nya. Kalian buka link LKPD-nya, ya, lalu dikerjakan bersama kelompok kalian. Ya, kalian isi nama kelompok, kelas seperti itu, ya. Lalu nanti ada beberapa fenomena atau permasalahan kalian jawab. Kalian juga harus mencari data X 10 tahun terakhir. Ya, silakan bisa dibuka. Coba. Bisa diklik? Nanti setelah selesai mengisi sampai berarti dipersiapkan juga apa mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi kalian akan mempresentasikan ya hasil diskusi kelompok kalian. Siapkan presentasinya nanti menggunakan Infocus ya. Boleh dipersiapkan dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya, sudah disiapkan PowerPoint-nya? Sudah, ya. Jadi, HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Oke, di sini ada grafik kasus tentang HIV. Kita bisa lihat di sini ada kasus HIV di Indonesia naik dalam 10 tahun terakhir. Prostitusi online merupakan suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan transaksi. Materi selanjutnya adalah cara menjaga kesehatan reproduksi. Nah, cara menjaga kesehatan reproduksi ini sangat penting, yaitu selalu membersihkan alat reproduksi, mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, terus lakukan istirahat yang cukup, dan yang terakhir yang paling penting juga adalah pakaian dalam atau CD diganti minimal 2 kali sehari. Tadi kalian sudah maju ya, semuanya sudah sangat bagus dalam memaparkan, tadi dipaparkan apa aja, pertama apa itu HIV AIDS ya, lalu apa itu LGBT ya, dijelaskan oleh kalian, lalu kalian juga menjelaskan tentang prostitusi online ya, lalu juga bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kalian sudah belajar tadi tentang pertama apa saja organ-organ reproduksi pada pria dan wanita. Lalu juga kalian sudah belajar apa saja gangguan atau kelainan pada sistem reproduksi. Ya, selanjutnya adalah kita melakukan post test. Nah, selanjutnya adalah refleksi pembelajaran. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan saya juga lebih mengetahui tentang alat reproduksi. Ya, tugasnya kerjakan soal-soal yang ada pada evaluasi. Nah, kegiatan berikutnya kita akan membahas tentang sistem ekskresi ya, seperti biasa buat peta konsepnya ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa ya. After we study, let's pray together. Pray begin.